kamu datang. Kenapa sendirian di sini? Fang Xiang Yuan Shuai mana? Ayo saya antar kamu pulang. Saya ingin bicara berdua denganmu. ingin bilang apa saya dengar. Identitasmu. Hubunganmu dengan keluarga Zhuang kamulah. Jadi ini semua rahasia yang selalu ingin kamu sampaikan ke saya. Ya, Ternyata kamu orang yang hebat. Ternyata kamulah keluarga Zhuang. Satu-satunya pewaris sejati. Sebenarnya, kamu tidak butuh saya. Benar kan? Sebenarnya, dengan kemampuanmu sendiri, kamu bisa ambil kembali semua yang milik keluarga Zhuang. Benar kan? Jadi kita selesai. Dulu, kamu bilang butuh waktu 1 tahun. Sekarang belum sampai 1 tahun. Menin. Terima kasih sudah menepati janjimu. Mengantarkan saya dengan selamat kembali ke dunia saya. Sekarang, saya juga bisa mundur dengan tenang. Selamat tinggal. Shen Menin. Saya tahu kita bukan dari dunia yang sama. Xinyan menyelamatkan saya. Saya juga sudah melunasi hutang saya. Yan Xingcheng. Bukan. Yan Zong. Permainan selesai. Kita sudah selesai. Kamu benar. Permainan selesai. Saya sudah mengantarkan kamu dengan selamat kembali ke duniamu. Kita sudah selesai. Percayalah.
Men. Menin. Men. Kenapa kamu basah kuyup? Kamu sudah bertemu dengannya? Sudah bicara dengannya? Ada apa denganmu? Jangan bikin aku takut. Men. Menin. Men. Menin. Dokter. Men, bangun men. Aku sepertinya bermimpi panjang. Mimpi yang lama dan kacau. Di sana, aku mengalami kehidupan orang lain yang sama sekali berbeda. Sekarang mimpiku sudah berakhir. Aku kembali ke duniaku. Jangan bergerak santai saja. Meskipun semuanya terasa tidak nyata, Anak ini benar-benar. tapi inilah kehidupan yang seharusnya aku jalani. Kamu si rakus pergi sana. Anak ini benar-benar. Makanlah. Cepat berikan padaku. Kita sekeluarga. Sudah lama tidak makan bersama dengan rukun. Ayo minum men. Paman Menin. Minta maaf pada Tante Huisin dan Mena. Lao Shen. Menin. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Pasti ada alasan dan kesulitanmu. Kamu sudah besar, ayah sekarang tidak ingin terlalu banyak bertanya dan menyalahkanmu. Sekarang karena kamu kembali ke rumah ini. Tante Huisin. Nana. Maaf. Aku tahu sebelumnya, apa yang aku lakukan menyakiti kalian. Apapun alasannya, aku yang salah. Aku ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Maaf. Anak, kamu tinggal sendiri di rumah orang lain. Pasti banyak kesulitan yang kamu alami. Lao Shen, kenapa kamu seperti ini? Men. Dengan kata-katamu ini aku memaafkanmu. Menin, dengan sikapmu ini. Masalah ini di keluarga kita sudah selesai. Ayo kita bersama-sama. Nana, mama, paman, aku hormat kepada Anda. Bersulang, ayo.
Baru saja aku sudah ingin makan, ayo makan, mulai. Sekarang kamu berdiri di sini. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Kali ini kamu tidak akan tiba-tiba pergi lagi kan? Tidak akan tiba-tiba suatu hari bilang padaku aku tidak mengenalmu. Tidak bilang, aku tidak bilang lagi ya. Sebenarnya kali ini kamu pasti banyak menderita ya. Sejak kamu tiba-tiba dari Universitas Seni, menghilang aku sudah tahu. Sekarang aku ingat kamu bertanya padaku hari itu. Bagaimana jika bunga kembar bertemu? Aku tidak bisa menahan rasa takut. Nana, maaf ya. Kita sudah sahabat selama 20 tahun. Kamu perlu selalu bilang maaf padaku. Tapi Men, bagaimana kehidupanmu selama itu? Apakah kamu benar-benar mengalami pertanda kematian? Atau mengalami puncak takdir? Lalu kamu dan pria itu, Yan Xincheng itu, Keluarga Zhuang mengeluarkan penghasilan perubahan besar ini. Harus memberitahu rapat pemegang saham kami. Harga saham pagi ini terus turun. Kalau terus turun separuh lagi, seluruh harta kita akan habis. bagaimanapun keluarga Zhuang berulah kami tidak peduli. Tapi harus bertanggung jawab atas investasi yang kami masukkan. Kalau yang baru datang ini tidak bisa duduk dengan tenang. Lebih baik kita bersama-sama. Baru saja siapa yang punya pendapat? Katakan sekali lagi. Aku tahu apa yang ada di pikiran kalian semua. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak pada kalian, selama Blue Sea Shining Star masih di tangan keluarga Zhuang. Kalian tidak perlu khawatir dengan saham yang kalian pegang. Hanya akan lebih banyak. Tidak akan kurang. Presiden direktur Anda bilangnya mudah, tetapi eksekutif perusahaan secara tak terduga mengubah harga saham. Saya tidak tahu cara lain untuk menyelamatkan perusahaan. Apalagi cara untuk mengembalikan kepercayaan pemegang saham. Jangan bicara tentang mengembangkan seri baru produk baru. Bahkan jika Anda pergi ke jalur baru Anda, masih membutuhkan dana dan air mengalir. Lini sumber daya dan lini produk semuanya runtuh. Tunggu rilis laporan keuangan terperinci perusahaan pada semester pertama tahun ini. Saya khawatir harga saham akan jatuh lebih buruk. Itu dia. Karena ini adalah perubahan warisan tingkat tinggi. Menyebabkan badai. Kalau Benjamin Pejabat Senior, untuk terus mencari jalan. Pengumuman positif untuk menstabilkan pemegang saham. Apa yang baik? Bicara tentang hal itu. Mari kita menikahi Blue Ocean dan Streamer.
Menurut informasi yang kami dapatkan secara pribadi, dan kelompok streamer yang bersaing dengan kami, sebenarnya selalu ada kemauan untuk bergabung dengan kami, wanita emas dari Streamer Group. Dua perusahaan terkenal sebagai barang mewah perhiasan. Jika bisa, itu akan mempengaruhi seluruh pasar perhiasan. Harga saham untuk kejual pihak. Keduanya akan menjadi kejutan besar. Jangan khawatir tentang kepercayaan pemegang saham kami. Menyelamatkan harga saham perusahaan kami. Menikah dengan Mr. Sheng. Permisi, siapa yang Anda inginkan untuk menikah dengan Liu Guang Qianjin? Siapapun yang memegang kekuatan Blue Ocean Stars tentu saja harus pergi. Mr. Sheng, tolong perhatikan kata-kata Anda. Fang Xiang. Ya, Bos. aku sudah bilang. Untuk diler ke Samudra Biru. Aku akan bertanggung jawab. Maksudmu? Biarkan aku masuk ke ruang desain Anda. Untuk saat ini bukan staf formal, tapi saya memiliki desain tambahan. Butuh asisten untuk membantu saya menyelesaikan. Sebelum di perusahaan. Anda lulus dari universitas, seni saya telah melihat gambar Anda. Aku menangani garis dan membantu saya menyelesaikan pekerjaan. Masih sangat percaya diri. Jadi kau bersedia bergabung. Aku pikir kau tidak akan. Dan aku tidak ingin ada hubungan dengan Blue Ocean lagi. Tidak ada hubungannya dengan Blue Sea. Semua itu adalah desain studio pribadi saya. Masalah itu sudah berlalu. Apa kamu tidak ingin memulai hidupmu kembali? Memulai kembali. Kembali ke hidupmu sendiri. Kali ini kamu hanya Shenmen Nin. Bos, bagaimana bisa kamu dengan mudah menyetujui mereka? Jangan lupa tujuan kita kembali. TAPI. Memegang Blue Sea Xing di tangan. Menyelesaikan apa yang harus dilakukan. Tapi kamu masih punya Shenmen Nin. Lin. Kembalikan padaku. Kamu sudah mabuk seperti apa masih minum? Tidak mau mengembalikan. Aku masih punya. Lin. Bisakah kamu tidak usah mengurusiku? Aku keluar juga salah. Aku kembali juga salah. Aku minum juga salah. Aku melakukan apa saja salah. Mungkin lebih baik kamu anggap aku sakit jantung. Mati di atas meja operasi saja. Lin. Kamu sejak kecil tubuhmu tidak baik. Kakak selalu menjagamu dengan baik. Tapi sekarang berbeda dengan dulu. Kamu adalah putri dari Liu Guang dan Silin. Apa yang harus dilakukan kamu harus tahu. Kakak tidak membiarkanmu bergaul dengan pria itu ini untuk kebaikanmu. Tapi aku benar-benar menyukainya.
Aku tahu. Aku tahu dia licik. Dia datang dari manapun juga. Aku tidak bisa mengalahkannya. Tapi aku sudah jatuh ke tangannya. Lin, apa sebenarnya yang baik dari pria itu? Mengapa harus dia? Kakak. Cinta butuh alasan. Anggap saja. Anggap saja aku berhutang padanya di kehidupan sebelumnya. Sekarang aku membayarnya kembali. Hari ini Lin Guangyi meneleponku. Sering berubah. Membuat banyak pemegang saham tidak puas. Untuk menstabilkan harga saham dan emosi para investor, grup Blue Sea memutuskan untuk bersekutu dengan Liu Guang. Biar kalian menikah. Kamu dan Yan Xingcheng. Benarkah? Kakak. Aku langsung ke studio sekarang. Aku akan pesan gaun dan perhiasan. Apakah desainer Li masih ada? Sudahlah, aku cari Lin Mufan saja. Lin pikirkan baik-baik. Sangat menyilaukan. Sinar matahari yang sangat menyilaukan. Seperti jarak antara aku dan dia. Sudah sejauh 1 tahun cahaya. Kita tidak akan bertemu lagi, kan? Bos, petunjuk yang kau minta untuk kuselidiki. Aku sudah menyebarkan kabarnya. Kira-kira seminggu lagi akan ada tanggapan. Dan hal yang kau minta untuk kusiapkan. Aku juga sudah siap. Baik. Kau benar-benar berniat melakukan ini. Meski untuk menstabilkan harga saham Blue Sea, tidak perlu sampai menikah dengannya. Dia sudah membuat masalah besar sebelumnya. Dan catatan medis Xinyan masih di tangannya. Kau menikah dengan wanita seperti itu. Itu seperti melompat ke lubang kehancuran. Dan Nona Shen, hubungan kalian sudah berakhir. Dia dulu mengambil risiko untuk kembali ke keluarga bersamamu. Kau malah mengusirnya. Dan kalian berdua juga. Masih mau bilang apa? Katakan semuanya. Aku salah, aku tidak akan bicara lagi. Ini sudah akhir yang terbaik. Jangan pernah menyebutnya lagi. Apa aku tidak mengunci pintu? Apa kau di rumah? Ayah.
Siapa? Nana, ini aku, ada orang di rumah kita, aku sedang mengikutinya. Kalau dalam 15 menit aku belum menghubungimu, ingat untuk minta bantuan orang. Apa itu orang itu? Masih ada orang di dalam, jangan tutup pintu. Dengar tidak apa yang kukatakan, masih ada orang di dalam. Jangan menyetir, Pak. Kemana mobil ini pergi? Siapa sebenarnya orang itu? Dia membawaku ke sini, apa yang dia inginkan? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa tadi masih bisa, sekarang tidak bisa? Fang Xiang? Wan, maaf Pak Direktur. Saya mau cari Fang Xiang, Yuan Shuai juga boleh. Anda harus paham ini tempat yang tepat untuk mencari orang. Maaf, saya tahu tidak seharusnya datang ke sini sembarangan. Tapi saya ada urusan penting, harus menemukan Fang Xiang. Barusan Men bilang ada orang masuk ke rumah. Minta tolong cari bantuan, tapi sekarang teleponnya tidak bisa dihubungi. Apakah hari ini akan berakhir di sini? Tidak, saya belum mau pergi begitu saja. Dulu Xinyan menyelamatkan saya. Juga belum menangkap pembunuhnya. Dan juga orang itu. Saya belum bertemu lagi dengannya. Xing Cheng. Halo Xing Cheng. Halo. Shen Menin, kamu di mana? Saya sedang. Saya di dalam sebuah truk, saya tidak tahu ini di mana. Kasih tahu kamu di mana. Sepertinya seperti yang dulu. Orang itu yang menculik saya, si orang hitam. Dia menipu saya masuk ke sini. Tapi sekarang saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya sangat takut. Jangan minta tolong sia-sia habiskan tenaga. Nyalakan lokasi berbagi hemat baterai. Jangan bersuara apapun, saya akan menyelamatkanmu. Dengar tidak, jawab saya. Dengar. Shen Menin.
Cepat, 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 cepat. Xing Cheng. Shen Menning. Pak, cepat turun, cepat turun. Bos. Menin. Men. Menin. Yuan Shui cepat ke pantai bawah.
Menin. Menin, bangunlah. Menin. Men-men, Manin. men-men Shen Menin. Men-men. Dokter sini, dokter cepat. Men-men, Pelin. men-men bangunlah men-men. Bos. Yan Xingcheng, kamu gimana, baik-baik aja? Yan Xingcheng, cepat bangun dokter. Perawat. Xingcheng. Kenapa kamu di sini? Barusan Fang Xiang dan Yuan Shuai sebenarnya di sini. Dipanggil dokter keluar, kamu gak apa-apakan. Kamu bisa pergi. Kalau kita bertunangan, maka aku jadi tunanganmu, sekarang kamu kena musibah. Gimana mungkin aku pergi? Yan Xingcheng, kamu gak boleh gini. Dokter bilang kamu masih perlu tenang dan observasi. Pergi. Yan Xingcheng. Kamu kena serangan panik. Napas dan detak jantungmu hampir berhenti, kamu takut air. Kenapa kamu masih mau terjun? Ada hubungannya sama kamu. Tentu saja ada. Kalau kamu gak bilang ke aku bakal minta kakakku kunci rumah sakit ini, kamu gak bisa pergi. Aku mau selamatkan dia. Selamatkan dia sampai nyawamu sendiri gak peduli. Di dunia ini pasti ada seseorang yang lebih penting dari nyawa sendiri.
Menin, kamu bangun. Kamu bisa lihat aku gak bisa dengar aku ngomong. Jangan bergerak dulu dokter, bilang suhu tubuhmu rendah. Terus kemasukan air laut, harus istirahat yang cukup baru bisa pulih. Menin. Aku gak apa-apa. Kamu cari apa? HP ya? Meina sudah bawa untuk diperbaiki. Terima kasih. Tapi, siapa yang menyelamatkan saya? Ketika jatuh, sepertinya ada yang memanggil nama saya. Benar, Banyak orang yang menyelamatkanmu. Pemadam kebakaran dan maritim, ambulans dan polisi. Semua orang bekerja sama menyelamatkanmu. Baru saja polisi datang untuk menyelidiki seluruh kecelakaan. Truk yang membawamu. Supirnya tidak sengaja. Mobil yang menabrak juga kecelakaan. Soal orang yang membawamu ke kabin belakang. Kami akan terus menyelidikinya. ternyata kecelakaan. Tapi saya, Kalau ada kejadian seperti ini lagi, jangan sembarangan mengejar. Langsung laporkan ke polisi. Kalau begitu istirahatlah dulu. Saya akan bilang ke dokter kamu sudah bangun. Minta mereka untuk memeriksamu. Direktur Lin, Ada yang mau ditambahkan? tidak ada. Permisi suster, boleh pinjam telepon? Ya silakan ikut saya.
Saya. Kamu. Kamu di mana? Sibuk. Di rumah atau di kantor? Ada apa? Tidak ada. Ya. Karena kemarin kamu menelepon saya. Bilang akan datang. Saya sibuk. Kamu sibuk. Kamu sibuk. Urusan kantor. Atau sibuk. Blue Ocean dan Linkstream. Perkawinan. Kamu bisa berpikir apa saja. Benarkah? Sepertinya aku benar-benar mengganggumu. Tapi bintang malam ini sangat indah. Aku sudah lama sekali tidak melihat langit malam yang begitu jelas. Bintang fajar. Andromeda. Kamu tahu tidak? Bintang di tengah Andromeda berwarna merah muda. Katanya pasangan yang melihatnya bersama akan bersama selamanya. Tidak terlihat. Benarkah? Aku juga tidak melihatnya. Terkadang, hubungan antara orang, ya seperti itu saja. Yan Xingcheng. Selamat tinggal.
Adik Castle tolong ambilkan ITU. Baik. Bos. Ponsel temanmu ini, semuanya rusak karena air. Ganti motherboard dan layar minimal 3.000. Mahal sekali. Semuanya rusak karena air harus diganti. Aku lihat dulu. Bos, ini tidak benar, ini bukan ponsel temanku. Ponsel temanku tidak sebegitu usangnya. Ini jelas ponsel yang kamu bawa, ini ponsel temanmu. Itu baru ponsel temanku, kenapa kamu seperti ini? Berikan ponsel itu padaku. Kamu tidak bisa memperbaikinya, jangan diperbaiki saja. Aku tidak memperbaikinya, kembalikan ponselku. Tidak bisa memperbaiki, jangan memperbaiki, berikan padaku. Berikan ponsel itu padaku, aku tidak memperbaikinya, kembalikan ponselku. Apa yang kamu lakukan? Ikut aku, jangan pergi. Jangan pergi. Apa? Yuan Shuai, tadi kamu sangat keren. Pukulanmu tadi pasti membuat si bos toko itu ingat seumur hidup. Bagaimana dengan aku? Yuan Shuai, kamu bisa menemani aku mulai sekarang. Dengan begitu tidak ada yang berani menggangguku. Padahal aku yang duluan. Yuan Shuai, bicaralah denganku. Jangan cuek padaku. Ayo bicara denganku. Jangan diam saja. Raomena. Kalian mau tanya apa? Kamu duluan yang bicara. Jangan ikuti aku lagi mulai sekarang. Yuan Shuai termasuk kamu. Apa hubungannya dengan aku? Perlu aku jelaskan lebih jelas. Yuan Shuai, jangan bicara seperti itu. Aku? Ya sudah, jangan ikuti aku lagi mulai sekarang. Jangan sedihkan cuma Yuan Shuai. Aku bantu kamu ngejar dia. Aku dan dia sudah bersahabat lebih dari 10 tahun. Dia suka apa? Aku tahu bahkan dengan mata tertutup. Benar-benar. Terima kasih sudah repot-repot untuk anting pertunanganku. Sampai-sampai datang sendiri. Kamu yakin banget? Mau bertunangan dengan dia? Apa benar tidaknya? Masa kamu tidak terima pemberitahuan dari media? Malam ini datanglah ke acara pertunanganku. Apakah kamu begitu saja menyerahkan hidupmu? Kamu tahu sendiri, dia sama sekali tidak suka padamu. Lin Emu Fan, kamu tahu apa yang kamu katakan? Malam ini aku akan bertunangan. Kamu bilang tunanganku sama sekali tidak suka padaku. Apa aku salah? Kamu lihat sendiri, bagaimana dia memperlakukan Menin. Aku tidak melihatnya. Dia lebih memilih mati
daripada menyelamatkan Menin. Yan Xingcheng ini, semua kata-katanya disimpan di dalam hati. Tapi apa yang dia lakukan? Tidak pernah bohong. Dia tidak suka padamu. Dia mencintai Menin. Aku nggak mau ngomong apa-apa lagi sama kamu. Tang Lin, kamu pantas dapat hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih hangat dan serius. Bukan ikut camper dalam persentan orang lain. Dan jadi penghalang cinta orang lain. Tang Lin, kamu harus mikirin baik-baik. Menin istirahat dulu deh. Semua ini nggak perlu buru-buru. Nggak apa-apa tante, bentar lagi selesai kok. Masih kamu yang ngerti anak kita itu. Kalau ada setengah baiknya kamu, aku nggak perlu khawatir. Siapa yang ngomongin aku? Kamu balik lagi buat nyolong makan ya? Gajiku belum cukup buat makan kamu. Nyolong makan. Kamu aku nggak makan. Kok tumbuh lebih tinggi dari kamu ya anak nakal? Kamu baik banget, makasih ya udah capek-capek. Ya malam ini aku lembur, nggak usah nungguin aku. Nggak pulang makan malam sama HP dan baju laundry. Sudah aku taruh di rumah, jangan lupa disimpannya. Oke. Aku pergi dulu. Ada apa lagi? Nggak ada apa-apa, malam ini di rumah aja ya. Jangan keluar, jangan lari-larian. Beneran aku pergi ya.